Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kinerja keuangan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim dari Perbankan Syariah E. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu pengertian dari analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya, seperti meningkatkan keuntungan, mengelola utang, dan mempertahankan likuiditas. Melalui analisis ini, manajemen dapat memahami posisi keuangan perusahaan dan mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja operasional. Nah, berikutnya ada beberapa cara untuk menilai kondisi kesehatan perusahaan dengan menggunakan analisis kinerja keuangan, yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Nah, apa sih analisis rasio keuangan itu? Analisis rasio keuangan merupakan alat analisis yang dinyatakan dalam arti relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dalam suatu laporan keuangan atau financial statement. Nah, menurut Kasmir, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan. Nah, di sini ada beberapa jenis rasio yang perlu kita pahami, yaitu ada 4. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya seperti current ratio, yang membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Nah, yang kedua, ada juga rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas seperti contohnya debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk mengukur sejauh mana utang perusahaan ditutupi oleh aset atau ekuitas. Nah, yang ketiga yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Contoh rasio profitabilitas ini adalah seperti net profit margin dan return on assets atau disebut juga dengan ROA, yang melihat seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu ada rasio produktivitas. Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitasnya perusahaan seperti rate of return on loan, yang mengukur pendapatan dari pembiayaan. Nah, setelah membahas jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari analisis rasio keuangan, berikutnya kita akan membahas mengenai tahapan analisis kinerja keuangan. Mari kita bahas bagaimana sih cara melakukan analisis kinerja keuangan. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu review laporan keuangan. Pertama, kita perlu melakukan review terhadap data laporan keuangan. Pastikan laporan ini itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti SAK atau GAAP. Yang kedua yaitu perhitungan rasio keuangan. Tahap berikutnya adalah menghitung rasio keuangan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa baik si perusahaan dalam mengelola utang, aset, dan modalnya. Yang ketiga yaitu perbandingan hasil. Setelah itu, kita bisa membandingkan hasil perhitungan dengan kinerja perusahaan pada periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain yang sejenis. Nah, ini tuh bisa dilakukan melalui analisis time series atau cross-sectional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Terakhir kita menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis. Dari sini, kita bisa mengetahui tuh apakah kinerja perusahaan dalam kondisi baik, sedang, ataupun buruk. Baik, itu tadi penjelasan tentang analisis kinerja keuangan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar atau bekerja di bidang keuangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.